Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Balik lagi ke warahmatullahi channel wabarakatuh. Komite Kemanusiaan Indonesia. Udah ada Bang Arifin. Salam tangguh. Salam tangguh. Ya. Bang Arifin ini kalau lihat di YouTube KKI ada namanya playlist P3K, ahli dari bidang P3K ya. Jadi salah satu pelatih P3K di relawan Komite Kemanusiaan Indonesia. Betul ya Bang Arifin? Betul, betul, betul. Cuman kalau dibilang ahli, nggak mau lah. Iya. Tapi kan pengalamannya cukup banyak. Pengalaman ada. Iya. Ya, pengalaman ada. Kita sudah FAA kemarin. Tahun kemarin saya sudah ngambil FAA dari AGD 118 Jakarta. Ya sudah lah. Tapi kalau ahli, enggak lah. Masih ada ahlinya ahli. Iya. Iya. Ahlinya ahli, core of the core ya. Tapi gini, Bang Firpin ini sering ngisi pelatihan tapi ya? Iya, pelatihan. Paling sering di apa namanya, dalam bentuk profesi apa yang paling sering pelatihan itu? Sebenarnya kalau untuk profesi, kebanyakan itu yang kita isi untuk kalangan karyawan ya. Karyawan itu lebih banyak sih sekarang ini di pabrik ya. Pabrik ya? Pabrik. Tapi dengan peraturan-peraturan Kemenaker yang baru, jadi sebenarnya seluruh karyawan itu maupun di industri pariwisata atau industri apa namanya pabrik ya, industri tekstil dan sebagainya itu. Nah, itu diwajibkan untuk ada petugas P3K. Ada rumusnya tuh, 1 berbanding berapa karyawan tuh, itu harus ada. Kalau enggak, pabriknya bisa kena penalti dari PJTKI. Iya, tapi memang berarti ada peraturannya ya? Ada peraturannya. Satu petugas P3K banding berapa karyawan ya? Iya, itu ada rumusnya itu. Saya agak lupa sih kan. Ya, apalagi pabrik ya. Kan notabene-nya bebannya berat, iya, risiko cederanya tinggi karena dengan alat-alat dan sebagainya. Kan, itu tadi yang bebannya berat itu tadi kan alat kan. Nah, kalau misalnya bicara P3K nih, urgensi seberapa pentingnya P3K untuk terutama buat pelajar ya, itu penting nggak sih? Penting, karena apa? Di seluruh segmen kegiatan itu ada risiko cedera. Ya. Bahkan sejak kita bangun tidur itu ada risiko cedera. Sejak bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu ada risiko cedera. Permasalahannya di Indonesia yang dikenal adalah P3K. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi fokusnya itu cuma kecelakaan aja. Jadi orang berpikiran bahwa sebuah situasi yang darurat yang butuh penanganan pertolongan pertama itu cuma kecelakaan aja. Padahal enggak. Di dapur kita bisa kena. Anak lagi makan cilok aja kan bisa terjadi kejadian kan, benar kan? Benar. Ya, yang beberapa kasus kan memang kejadiannya seperti itu. Dalam penanganan yang tidak benar, ya itu akan menimbulkan cedera baru atau misalnya akan menimbulkan kesalahan yang fatal, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Tapi kalau misalnya waktu kasus, saya ingat waktu kasus itu di salah satu makanan cepat saji itu mengadakan lomba ya. Lomba makan ayam. Banyak-banyakan ya. Banyak-banyakan makan ayam biar cepat kan mereka. Itu kasusnya yang terjadi adalah korbannya tersedak kalau menurut kami. Dalam melihat kasusnya itu, ya lagi makan terus tiba-tiba gitu kan. Ya membiru. Nah, orang mengenalnya apa? Kesurupan. Kesurupan itu tiba-tiba jatuh tuh kan. Kesurupan. Sehingga yang tidak mengerti apa ya digamparin apa segala macam kan. Nah, itu karena nggak ngerti bagaimana cara pertolongannya. Cara pertolongannya ya ada teknik yang kalau kita buka ya di pembelajaran kita di sebelumnya ya di situ ada yang namanya penanganan korban tersedak. Ya, penanganan tersedak. Dulu dipukul di belakang ini, di lehernya. Daerah tengkuk sini ya. Tengkuk sini ya. Tapi itu beresiko. Ada cara yang lain. Cara yang lainnya kan dengan cara dorongan atau di jari ya. Dicongkel gitu kan. Kita menggunakan kekuatan dari udara yang tersisa di dalam rongga perut ya dan rongga dan juga rongga yang berada di sekitarnya itu kita
dorong untuk keluar. Nah, seperti itu. Selain juga ada tekniknya juga colokan jari apa sebagainya. Nah, itu yang kita harus dapati di situ. Itulah pentingnya pertolongan pertama. Dikarenakan tidak mengerti bagaimana pertolongan pertama, maka sembrono pertolongannya. Bukan tambah sembuh, bukan tertangani, malah nyawanya hilang. Ya, bisa seperti itu. Kasus lain juga kayak misalnya penanganan korban tenggelam. Nah, itu penanganan korban tenggelam. Dulu di WA itu sempat terkirim tuh penanganan korban tenggelam itu, korbannya dibawa ya, dievakuasi dengan cara apa namanya, berpegangan pada pundak gitu kan, berpegangan pada pundak. Setelah itu apa namanya, dikebalik-balikan seperti itu. Itu menurut kami yang nggak ada gunanya. Ini buat apa seperti itu? Buat biar airnya turun, nggak juga. Masalahnya itu adalah permasalahan dari korban tenggelam adalah kembali bahwa tertutupnya atau tersumbatnya jalan nafas oleh apa? Oleh cairan berupa air yang masuk terlalu banyak. Maka ya dikeluarkan. Caranya apa? Ya dengan RJP. Yang satu dengan dorongan dulu, dorongan di bagian diafragma dikeluarkan sehingga dia bisa muntah. Ya, kalau dia udah hilang nafasnya, ya tidak teraba lagi nafasnya, baru kita lakukan RJP atau pijat jantung luar. Yang nah, yang begini tuh. Begini ya. Nah, yang kalau ngelihat orang gini dada orang, nah itu RJP ya. RJP kalau kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggris kan CPR kan. Ya, CPR. CPR seperti itu. Oh, jadi kalau misal walaupun anak kecil ya, walaupun anak kecil, tetap kalau misalnya dia ada jalan nafas, kita pertahankan jalan nafas dengan teknik apa namanya head to chin lift ya, ya tekan dahi, angkat dagu. Nah, atau kalau misalnya pasien trauma dengan teknik jaw thrust. Lalu kalau tidak ada ya kita pijat jantung luar. Tentunya kita sesuaikan. Kalau orang dewasa pakai 2 tangan, kalau anak kecil kan enggak kan, pakai 2 tangan, pakai 1 tangan aja. Atau kalau bayi bahkan kita pakai 2 jari aja. Dan itu juga ukurannya kedalamannya antara dewasa, anak, dan bayi itu kan berbeda. Nah, itu kita harus ketahuin dari mana? Dari ilmu pertolongan pertama itu. Oke. Jadi video yang tersebar yang kalau misalnya orang tenggelam dibalikin tuh badannya biar keluar airnya, nggak ada gunanya berarti. Nggak ada gunanya. Jadi belajar lagi P3K. Nah, ini pentingnya belajar P3K di semua segmen, mau termasuk ibu rumah tangga sekalipun, itu penting banget. Makanya waktu pernah juga kejadian ya Bang Pipin ya, lagi lari pagi di daerah inilah, daerah selatannya Jakarta lah ya, Bintaro dan sekitarnya itu ada tabrakan antara pesepeda dengan motor. Ya, pesepeda dengan motor. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, sebenarnya kejadiannya saat itu kan serba salah ya, waktu itu kan COVID ya. Iya, COVID. Waktu itu COVID. Jadi ketika kita menolong pada saat COVID itu memang ada perlakuan-perlakuan khusus dan agak serba salah ya. Nah, ya saya melihatnya pada saat itu cederanya sudah parah. Cederanya sudah parah, ya kita cuman membuka jalan nafas, tidak ada nafas ketika lengkapi dulu pakai sarung tangan. Di situ juga ternyata ada dokter, tenaga medis. Saya tanya ada tenaga medisnya, ada. Terus ya udah kita coba periksa, cek pernapasannya, memang tidak tertolong. Tidak tertolong. Di beberapa kasus juga saya itu dalam beberapa bulan ini menangani dua kasus dalam interval seminggu di daerah nggak jauh dari situ juga, karena itu kasusnya pagi-pagi itu biasanya itu pagi-pagi kasus pesepeda. Nah, pesepeda dia tertabrak. Terus satu lagi adalah pengereman mendadak kayaknya. Oh, jadi nabrak juga? Nah, nabrak dengan pengereman mendadak. Nah, itu kan nggak serta-merta harus kita langsung angkat. Nih, kejadian nih, kalau di jalanan nih, harus diingat nih. Kalau kejadian trauma, kecelakaan di jalan, periksa dulu, yakinkan tidak ada cedera di tulang punggung. Dari sini ya berarti? Ya, tidak ada cedera di tulang punggung. Tidak ada cedera di tulang punggung, kita bisa angkat. Kalau tidak ada patah tulang ya, tulang punggung atau di daerah rusuk ya? Rusuk atau di daerah
alat gerak lain ya. Jadi kalau dibilang tulang punggung itu tulang belakang ya, maksud saya tulang belakang itu dari mulai bawah tuh tulang ekor sampai ke leher. Dipastikan itu tidak ada cedera. Caranya kita raba atau tanya aja kalau masih sadar, ada rasa nyeri nggak, punggungnya sakit, nggak usah kita buru-buru angkat. Pakai papan atau pakai benda yang keras dulu dimiringkan, taruh di bawahnya, baru kita angkat. Kalau nggak ada, kita tunggu ambulans. Ya, biar pakai itu ya? Ya, biar pakai benda yang keras. Takutnya ketika kita angkat, kejadian. Nah, di apa namanya di sana itu di wilayah boleh nyebut nama ya Bintaro ya, ya di sekitar Bintaro itu alhamdulillah dekat dengan rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Ya. Rumah sakit salah satu rumah sakit. Nah, jadi kita memang tidak angkat, cukup diamankan saja apa namanya. Lalu lintasnya kita atur, kita lakukan pertolongan pertama, ya cederanya, lukanya kita bersihkan karena apa namanya nggak ada perdarahan yang fatal ya, kita bersihkan. Lalu kita bersihkan, setelah kita bersihkan, baru apa namanya nggak lama ambulans datang, kita serahkan ke tenaga tim medis, kita tinggal laporkan bahwa ini kejadiannya seperti ini kejadiannya, lalu apa namanya yang sudah kita lakukan apa saja. Nah, pernah juga waktu saya pulang tuh, sebenarnya saya udah ngantuk tuh pulang. Itu di daerah Bintaro juga masih? Daerah Pondok Pinang. Oh iya, masih Jakarta ya, selatan. Itu kan ada di situ yang ada apa namanya turunan kan. Sebelum turunan itu, ya sebelum turunan itu ada kejadian tuh di situ karena apa ada salah satu permukaan jalan yang tidak rata sampai trotoar tuh. Yang gini ya, yang agak tinggi ya. Nah, tapi itu kayak ada apa ya bekas-bekas semen atau apa ya di pinggir-pinggir trotoarnya. Mungkin pemotornya lagi meleng atau gimana sehingga terjatuh. Tidak ada apa namanya alat untuk menolong. Kita pastikan sudah clear semua, tulang belakangnya udah oke, pasien bisa dia ajak komunikasi, masih sadar. Nggak sadar tuh dia, rasa nyeri itu belum sadar tuh. Padahal ketika kita lihat lengan kanannya, lengan kiri waktu itu, lengan kirinya ada dugaan patah. Saya nggak mau ngomong patah ya, karena belum didiagnosa secara dokteran di foto rongsen yang memastikannya. Ada dugaan patah karena ada bagian yang menonjol. Nggak ada tuh, kita improvisasi menggunakan batang, klip buat penulis tuh clipboard. Klip penulis. Clipboard itu kita taruh di sini sebagai bidai, kanan kiri kita ikat dengan perban. Lalu kita rujuk ke di situ di rumah sakit ya, di kursi enggak di mana di situ tuh Tanah Kusir ada rumah sakit tuh di situ ya? Ya ada. Veteran ya? Veteran. Nah, rumah sakit Suyoto. Rumah sakit Suyoto. Masuk ke mobil, penduduk sekitar situ memfasilitasi mobil, kita bawa ke sana. Masih belum sadar bahwa dia itu sakit. Nah, ini belum connect nih. Ya. Kenapa? Nah, ini kejadian lagi. Kenapa kalau orang kecelakaan nggak boleh langsung kasih minum? Karena dalam kejadian kecelakaan itu, ada kasus sarafnya itu belum tersambung. Sehingga belum connect. Nah, kalau dia sadar, ini kayak kasus tadi aja, kalau dia sadar, dia merasakan nyeri di sini. Itu harus saya periksa dulu, kan? Mas, di mana Mas? Enggak ini doang nih, perihnya di sini ada sih luka sedikit, saya kasih luka ini. Saya pikir ini luka nggak terlalu perih banget, nggak terlalu nyeri banget gitu kan. Sebenarnya yang nyeri itu di sini. Tapi karena belum connect, belum connect, maka ini nggak terasa nyeri. Ini nggak terasa nyeri. Terasa nyerinya kisaran berapa menit atau berapa jam gitu? Ya. Biasanya sehari ya, sehari 2 hari ya? 1 jam sampai dengan 1 hari atau kurang daripada itu sih. Makanya kalau misalnya orang nih kecelakaan pagi nih, ya pagi dia mau kerja kan, di kerja tuh paling kerasa perih-perih sedikit kan, ya kan, belum connect tuh kan, karena sudah terbebani untuk pekerjaan, masuk ke tempat kerjaan cuma luka-luka sedikit ini bisa ngerjain segala macam. Terus setelah pulang pas malam. Semua tuh, ini kok luka pada ini badan pada nyeri ini segala macamnya kan. Baru kerasa nyeri itu. Baru kerasa nyeri itu sebenarnya.
kalau dia sudah sadar sebenarnya 1 jam atau 2 jam, jika dia perlihatkan, ya dia rasa nyeri, khususnya kalau untuk perempuan ya. Kalau perempuan dia lebih apa ya, toleransi terhadap nyerinya kadang sedikit ya. Sedikit. Jadi begitu ada luka sedikit kan langsung Nyeri, sakit. Nah, itu ada beberapa kasus sih yang memang di jalan ya. Ya, yang kita tangani di jalan, yang kita kadang bawa juga, ada beberapa yang kita bawa ke rumah untuk ditanganin di apa ya, di rumah untuk sementara karena orangnya jauh. Dan cederanya tidak masuk ke cedera tulang belakang sehingga kita bisa angkat. Ya. Gitu. Baik. Terus kemudian saya juga punya pengalaman juga nih. Jadi dia itu main bola lah ya. Saya punya senior dulu main bola. Tiba-tiba dia terjatuh lah atau apa posisinya ya. Menyebabkan lidahnya ini masuk ke dalam sih. Diagnosis saya kan lidahnya masuk. Banyak kejadian kayak gini di pemain bola sih. Nggak cuma pemain bola kampung, bahkan main bola profesional pun kadang-kadang tuh lagi main kesenggol, dia jatuh, lidahnya ini masuk ke dalam sini ya, sehingga menyebabkan nafasnya terganggu. Nah, terus dia awal gitu loh, kayak kejang gitu lah. Kalau nggak segera ditangani, dia meninggal waktu itu. Kebetulan saya meninggalkan akhirnya, karena nggak ada yang ngerti cara penanganannya. Itu gimana? Dulu ada pemain bola nasional kasusnya tuh. Ada pemain bola nasional, dia, saya lupa siapa ya, dia kejadiannya hampir sama, terus terjatuh. Nah, dengan posisi terjatuh, kita namakan kalau di dalam di praktisi medis, praktisi first aid, itu pangkal lidah menutup di saluran pernapasan, sehingga lidahnya seperti terlihat tergigit ya. Nah, itu berbahaya karena itu menyebabkan sumbatan jalan nafas, ya, secara menyeluruh. Nah, oleh sebab itu caranya apa? Ya kita buka jalan nafasnya tadi dengan teknik etel chin lift. Ya. Dibuka pakai jari berarti? Pakai jari, ya. Seperti ini bisa atau begini bisa ya. Nah, buka jalan nafasnya. Jadi buka jalan nafasnya, ya. Dengan dibuka, didongakkan seperti itu, ya, didongakkan kalau gitu ya, bahasa simpelnya begitu ya. Didongakkan, dibuka jalan nafasnya, pangkal lidahnya itu akan terbuka dengan sendirinya karena posisinya udah posisi pembukaan jalan nafas, sehingga ada nafas masuk. Nah, nafas masuk biasanya disertai dia batuk. Oh, itu udah mulai kebuka berarti? Nah, itu udah mulai kebuka jalan nafasnya. Terus disertai mukanya itu yang tadinya pucat, dia mulai merah. Dia udah mulai merah. Nah, seperti itu kasusnya. Kalau misalnya bisa ditangani, itu bisa selesai itu. Maksudnya nafasnya bisa mencukupi lagi gitu ya, bisa adekuat ya kalau bahasa ininya. Bahasa praktisinya bisa adekuat, bisa mencukupi lagi. Yang terjadi adalah ketika sumbatan dalam nafas dalam beberapa menit saja ya tidak bernapas, ya dia akan terjadi yang kita bilang mati. Mati biologis kalau dalam beberapa menit lagi, lebih dari 10 menit nanti bisa ke mati klinis, mati di jaringan otak. Kalau udah situ sudah susah penanganannya. Oke, berarti memang penanganannya pentingnya first aid, termasuk untuk olahraga tadi ya. Untuk olahraga itu penting banget. Wajib, apalagi guru-guru olahraga harus membekali diri dengan pertolongan pertama. Itu kalau menurut saya wajib kalau untuk guru olahraga. Karena saya pernah ngajar guru olahraga, memang pernah kejadian. Jadi memang dia itu terbentur. Biasanya yang terjadi adalah terbentur. Kalau nggak terbentur, dia lari-lari di lorong sekolah atau di mana gitu, terbeset ada lantai lantai yang nggak ini, akhirnya tergores, bahkan bisa luka sobek ya di kaki ya. Itu yang terringan. Yang terparah itu pernah kejadian main bola mungkin ya, dadanya itu keadu sama dengkul, dan itu sakit banget. Itu kalau nggak ngerti itu luar biasa itu. Ya, makanya di olahraga ya, guru olahraga, kegiatan olahraga, aktivitas yang semacam itu rentan sekali cedera. Penanganannya kadang tidak benar. Artinya
penanganannya tidak benar, misalnya otot luka itu ya, ototnya cedera. Penanganannya tidak benar, cedera ototnya bertambah lebar. Oke. Ya, bertambah lebar misalnya contoh misalnya di bahu misalnya kan. Iya. Bahu kanan kita ya. Bahu kanan kita ini terjadi cedera, tidak tertangani dengan benar. Sehingga fungsi dari bahu kanan ini kan menurun. Iya. Ya. Menurun. Fungsi bahu kanan ini menurun, otomatis bahu kiri harus menopang. Iya. Sehingga apa? Dia harus memberikan tenaga lebih. Ya. Memberikan tenaga lebih di bahu kiri. Ya. Pemberian tenaga lebih secara terus-menerus dia akan overuse. Nggak kuat akhirnya kan? Nggak kuat akhirnya. Akhirnya dua-duanya jadi cedera. Dua-duanya jadi cedera. Itu jadi otot-ototnya kelihatan turun, entah digerakannya nggak maksimal ya. Jadi biasanya kan kita normal begini ya. Ya dia cuma ngangkat bisa seperti ini. Dia nggak bisa ngangkat sampai lurus begini, nggak bisa. Gerakan memutar gini nggak bisa. Ini sudah kerasa nyeri. Nah, itu akibat apa? Pertolongan pertamanya itu sudah tidak benar, lalu disambung lagi dengan terapinya tidak dilakukan. Nah, itu. Nah, ini kan bicara tentang P3K ya, pentingnya P3K. Nah, kemarin itu Bang Pipin atau Bang Arifin ya, udah ikut kegiatan namanya nih, penanganan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana. Ya. Nah, kalau penanggulangan bencana mungkin ya kita bahas belakangan lah. Tapi yang kita bahas ini menariknya adalah kelompok rentan. Ini maksudnya apa nih? Kelompok rentan. Karena kan kita sama-sama relawan, kita sering berada di di daerah bencana ya. Nah, penanganan kelompok rentan ini sebenarnya kelompok yang lebih beresiko dari orang-orang dalam keadaan normal. Kalau kita kan dalam keadaan normalnya, ini sebenarnya orang-orang yang lebih beresiko. Ya, lebih beresiko dalam keadaan normal. Ya, contohnya ya orang yang mempunyai disabilitas. Nah, ya masuk juga di sini adalah orang lansia. Ya, itu secara fisik kan, secara fisik usia. Ada juga berupa gender. Nah, berupa gender adalah kaum perempuan. Ya, kaum perempuan. Kalau fisik lagi bisa usia ya, bisa anak atau bayi itu masuk di kelompok rentan. Ya. Usia lebih lagi spesifik misalnya wanita, apalagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui itu lebih masuk lagi kelompok rentan yang harus menjadi perhatian dalam pertolongan. Oh itu, berarti itu penanganannya gimana kalau jadi? Kalau di materi itu? Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Artinya dalam penanganan bencana biasanya kita menangani secara global. Ya, padahal ini tidak seperti itu. Jadi harus difokuskan untuk penanganannya. Seperti misalnya wanita aja. Wanita itu kebutuhannya beda ya sama kita yang laki-laki ya. Khusus lah. Khusus lah ya. Khusus. Siapa yang perhatian terhadap bagaimana pakaian dalamnya dia? Pembalutnya dia. Ya. Sementara kan kalau dalam bencana itu kadang kita berfokus ya, memfokuskan diri pada bagaimana makan gitu kan, makan, minum obat-obatan, terus pakaian layak pakai, ya pakaian layak pakai, ya cuma di luarnya aja, ya kan, jeroannya gimana kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kitanya itu dalamannya gimana, nah kadang itu tidak terperhatikan. Terus juga wanita dengan perempuan kan kondisinya memang berbeda, artinya wanita itu sebenarnya lebih membutuhkan ruang pribadi, ya kan, daripada laki-laki. Kita mohon maaf, laki-laki itu kalau misalnya jalan, ya misalnya nggak pakai baju, telanjang dada aja itu kan nggak jadi masalah besar kan, masih kuat fisiknya, terus juga orang juga melihatnya masih biasa gitu. Tapi kan kalau perempuan lain halnya. Perempuan beda lagi penglihatannya seperti itu. Butuh privasi ya. Butuh privasi yang lebih. Ini kadang tidak terperhatikan. Nah, kemarin di Dinsos Provinsi Banten itu membahas tentang itu, bagaimana nanti kita relawan
mempunyai perhatian lebih lah untuk kelompok-kelompok rentan itu, khususnya dalam penanganan di pemukiman. Nah, gitu. Ada tambahan lagi nggak kisah dari Dinsos itu untuk kelompok rentan itu? Ya, untuk kelompok rentan kan memang dampak dari bencana itu bukan cuma material sementara aja kan? Iya. Ya, bukan material sementara. Dampak daripada bencana itu adalah panjang di faktor ekonomi. Ya. Banyak terus juga faktor pendidikan. Ya, anak-anak kehilangan sekolahnya, hak untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Ya. Nah, itu faktor ekonomi pendidikan. Terus faktor-faktor utama yang lain misalnya dengan bencana itu pasangannya sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang bisa menopang ekonominya, menopang keamanan kenyamanannya dia dengan anak-anaknya dia. Ya, banyak wanita ini perempuan ya, kita menggunakan bahasa perempuan karena itu lebih halus. Banyak perempuan ini menjadi dampak jangka panjang daripada korban bencana. Ya. Dan juga anak-anak. Anak-anak kan termasuk kelompok rentan. Bagaimana dulu ketika peristiwa tsunami Aceh, tiba-tiba banyak anak-anak kita berada di negeri jiran ditemukan. Iya. Ya kan? Hilang ya. Nah, seperti itu. Itu entah dia hilang, entah dia ada resiko human trafficking. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi perhatian dari Dinsos, dan Dinsos membahas secara khusus itu, dan kami juga sebagai NGO, beberapa NGO diajak untuk membahas secara khusus itu. Ke depan mereka sekarang tuh punya klaster tersendiri untuk menangani itu. Tinggal diperbaiki secara sistem dan diaplikasikan ya. Itu mereka perhatian sebenarnya seperti itu. Ya, cuman kan permasalahan di lapangan di Dinsos itu perlu masukan dari teman-teman relawan yang berada di lapangan secara langsung. Ya, perlu sebuah masukan apa saja langkah-langkahnya yang memang cocok untuk kondisi seperti itu. Ya, seperti bencana ada dampak ekonomi, mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, sudah itu anak-anaknya menjadi yatim misalnya kan. Ya, istri-istrinya menjadi janda. Ya, biasa aja jadi kalau janda nggak usah. Kadang itu kan. Ya, kan artinya mereka sendiri tadinya ada tulang punggung yang menopang, suaminya terkena bencana, dia tidak ada lagi, suaminya entah dia meninggal, entah dia tidak punya pekerjaan lagi karena dampak bencana, kan seperti itu. Yang menjadi korban siapa? Anak dan wanita. Nah, anak dan wanita banyak dari sini banyak misalnya terjebak dalam prostitusi ilegal, human trafficking, karena kondisi terdesak. Nah, oleh sebab itu di KKI kan programnya jangka panjang ya. Jangka panjang kita di KKI. Jadi nggak cuma kerugian secara material aja pada saat bencana. Kemudian luka-luka, material, makanan dan sebagainya. Tapi kita mulai memperhatikan bagaimana selimut buat mereka di awal. Sudah itu memperhatikan bagaimana ekonominya mereka. Ada yang bisa mengelola UMKM, mereka punya usaha, kita bantu. Tapi dalam menangani penyintas memang kita jangan juga membuat mereka menjadi ketergantungan. Iya. Istilahnya kita itu membantu menyelesaikan masalahnya, bukan kita yang menyelesaikan masalahnya. Betul. Nah, jadi jangan membuat mereka kok nggak dibantu lagi nih. Lalu kita ditelepon lagi. Ini kok kurang begini, ini kok kurang begini. Nah, di awal bagaimana? Kalau di Islam kan di awal akadnya gimana nih? Ya kan? Nah, bantuannya apa? Nah, jangan-jangan kita yang menciptakan mereka tidak mandiri. Akhirnya kita yang menyelesaikan masalahnya. Nah, itu jangan sampai kasih seperti itu kan? Seharusnya mereka menyelesaikan masalahnya, kita yang membantu. Kita yang membantu. Keperluannya apa mereka?
kita bantu support Iya. supaya mereka bisa mandiri lagi, bisa berdikari lagi, ya, nggak tergantung sama orang lain lagi. Betul. Mereka bisa mapan secara ekonomi, mapan secara pendidikan, mapan secara sosial. Betul. Ya, yang seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Kemarin itu bagaimana kita membahas tentang kelompok rentan. Oke, baik. Kayaknya bahasan kita dari P3K ke pengungsian ini cukup panjang berat. Ya. Jadi melebar kemana-mana ya. Memang ya seperti itulah memang di dunia sosial ya, terutama kerelawanan seperti itu memang. Dan bahkan ke bidang first aid. Ya. Itu jadi sekali lagi yang saya tekankan itu poin ya. Yang pertama, first aid itu sangat penting untuk semua kalangan. Semua kalangan, apalagi relawan. Relawan ini wajib punya first aid. Terus kemudian selanjutnya terkait tentang kelompok rentan ini, ini ada penggolongannya seperti yang kita bahas tadi kayak disabilitas tadi, terus kemudian anak-anak dan ibu-ibu, perempuan lah ya intinya. Nah, terus kemudian dan yang paling penting, ingat sekali lagi kita relawan. Semua relawan bahkan tugas kita adalah membantu untuk menyelesaikan masalahnya, bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Makanya kita membantu kembali mandiri. Memandirikan penyintas. Iya, membantu untuk membuat mandiri kembali. Siapapun lah. Ya, terima kasih Bang Arifin ya untuk bincang-bincang hari ini. Ya, jangan lupa nonton Komite Kemanusiaan Indonesia channel di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.